Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa melanjutkan Sabtu pagi dan Ahad pagi selama masih PSBB di Jawa. Kita akan menghatamkan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Saya punya bahasan sudah sampai 58 video ada di channel Rumeso TV. Pemirsa bisa ikuti secara tuntas. Dan ini bagian-bagian akhir, ini tentang sahabat. Ini akidah tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan sebelumnya kita telah melihat keutamaan sahabat. Kemudian kesempatan kali ini kita bahas, sebelumnya sudah bahas juga tentang keutamaan Umar bin Khattab. Kali ini kita melihat keutamaan sebelumnya tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan saat ini kita bahas tentang keutamaan Umar bin Al-Khattab. Baik, saya bacakan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Nanti akan disinggung di sini perkataan dari beliau tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab fa huma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi wa nusallisu bi Dzinnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Summa bizil fadli wa tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Baca artinya. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya di sini adalah Abu Bakar dan Umar tadi ya. Karena lagi bicarakan dua orang, maka keduanya itu orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang bersebelahan kuburnya. Artinya kuburnya itu berdampingan dengan Rasulullah SAW. Jadi kubur Abu Bakar, kubur Umar itu berdampingan dengan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dan teman duduk di surga. Dan teman duduk di surga. Terus kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Dzinnurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum al-ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka berempat. Ya, terus. Ya, semoga Allah meridhoi mereka berempat. Nah, ini tentang khalifah yang empat ya. Itu ada Abu Bakar. Abu Bakar sini disebut keutamaannya oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dalam Syarh Sunnahnya, manusia yang terbaik. Abu Bakar itu manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di urutan kedua ada Umar bin Al-Khattab. Ini keistimewaannya Abu Bakar dan Umar itu sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat dari keutamaan Abu Bakar maupun Umar ya tentang hal ini. Juga bersebelahan kuburnya. Dan ini kayaknya dalam teks lain ini ya. Dan teman duduk di surga. Karena di lafaz yang kami nukilkan tadi dari Imam Al-Muzani belum kami sertakan kalimat dan teman duduk di surga. Nanti kami akan cek ulang. Kemudian kita sebutkan yang ketiga lagi yaitu Utsman bin Affan disebut Dzinnurain. Utsman bin Affan itu pemilik dua cahaya. Kenapa pemilik dua cahaya? Karena menikahi
dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian setelahnya lagi ada Ali bin Abi Thalib, disifati di sini oleh Imam Al-Muzani, dia adalah orang yang mulia dan adalah orang yang bertakwa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semua berempat. Nah, sekarang kita lihat tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qur bin Roza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Hafs al-Adawi. Abu Hafs al-Adawi. Ia dijuluki Al-Faruq. Nah, gelar Umar itu Al-Faruq. Tadi disebutkan, ini kami nukilkan dari ini ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Dan penerbit Darul Haq ini punya, nanti bisa cari di toko online deh. Saya belum siapkan buku ini. Cari buku Al-Hafidz Ibnu Katsir, terjemahannya itu perjalanan hidup 4 khalifah Rasul yang agung. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ini buku ini bagus sekali, lengkap untuk bahas 4 Khulafaur Rasyidin. Ini ringkasan dari atau susunan ulang dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Tadi jadi nama lengkapnya tadi yang disebutkan ya, silsilah keturunannya ya tadi. Ya, Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Roza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Hafs. Nama kunyanya Abu Hafs al-Adawi. Julukannya Al-Faruq. Ada yang menyebutkan juga gelar itu berasal dari ahli kitab. Namun jelas dia disebut Al-Faruq karena membedakan nantinya antara hak dan yang batil. Terus. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Yaitu kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Ya, terus. Ia adalah seorang yang berperawakan tinggi. Nah, ini tentang Umar ya, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri Umar itu bagaimana? Ia orang yang berperawakan tinggi. Terus. Kepala bagian depannya botak. Kepala bagian depannya botak, ya. Mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Ya, artinya dua tangan ini bisa bekerja gitu. Terus. Matanya hitam. Matanya hitam. Dan ya. berkulit kuning. Dan berkulit kuning. Terus. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Ya, antara putih sampai kemerah-merahan. Ya, bisa juga kita katakan tadi berkulit kuning ya. Terus. Giginya putih bersih dan mengkilat. Nah, giginya putih bersih dan mengkilat. Ya, terus. Selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai, daun pacar. Nah, di sini berarti boleh mewarnai janggut ya, apalagi janggut tersebut sudah beruban, dan beliau itu merapikan rambutnya dengan inai, daun pacar. Terus. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Tetapi ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Jadi sifat beliau itu rendah hati, sederhana, tetapi beliau tegas. Ya, kalau dilihat dari sisi ketegasan dalam masalah agama, iya beliau tegas. Dari sikap-sikap beliau itu beliau tegas. Maka Islam diuntungkan dengan masuknya Umar bin Khattab yang sifatnya tegas seperti ini. Terus. Ia suka menambal bajunya dengan kulit. Nah, menambal baju dengan kulit. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kalau menambal berarti tidak mesti memiliki yang baru ya. Jadi kalau ada yang dimiliki ya itu yang dipakai gitu. Ini sebagaimana Rasulullah SAW juga punya wadah, punya bejana, retak. Beliau tambal juga. Jadi nggak selamanya barang rusak itu beli yang baru. Tapi bisa ditambal, diperbaiki terlebih dahulu dan dipakai yang tadi masih bisa berfungsi. Ya, terus. Dan terkadang membawa ember di pundaknya. Nah, membawa ember di pundaknya. Ya, terus. Tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Nah, ini tidak menghilangkan ketinggian wibawanya. Terus. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana
hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Ya. Terus Umar jarang tertawa dan bercanda. nah, itu tanda ketegasannya kayak gitu, jarang tertawa dan bercanda. Terus Di cincinnya terdapat nah, tulisan. lihat tulisannya ini seorang Umar, tulisannya luar biasa di cincinnya. Ya, jadi dulu mungkin bisa diukir seperti ini, kafa bil mauti wa izon ya Umar. Artinya, Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar. nah, di cincinnya tulis seperti itu, menandakan bahwasanya Umar peringatkan dirinya sendiri untuk ingat mati. Terus, Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun nah, beliau. 27 tahun. Nah, ini ada kalimat yang terputus nih. Beliau masuk Islam ketika usia 27 tahun, dan nanti ada kisah di sini tentang yang saya belum teruskan beliaunya di sini, yaitu saat masuk Islam itu karena apa gitu. Nah, di dalam buku terjemahan ini disebut Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun, beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar berarti tahun 2 Hijriah. Ya, setelah itu ada perang Uhud dan lainnya ya. Berarti beliau ikut perang-perang yang lainnya lagi. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh, dan terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini. Nah, katanya beliau inilah ini pertama kali digelari Amirul Mukminin. Beliau yang pertama kali membuat penanggalan Hijriah. Ya, jadi penanggalan Hijriah itu sejak masa Umar ya. Yang dimaksud sini nanti penentuan mana jadi awal tahun. Awal tahun diputuskan bulan Muharram ya. Sehingga kalau mau tahu istilah awal tahun itu baru di masa Umar. Jadi kalau tanya Nabi SAW itu merayakan tahun baru Hijriah enggak? Wong masa Umar saja baru ditentukan mana awal tahunnya dari penanggalan kalender Hijriah yang ada. Kemudian Umar juga yang mengumpulkan manusia untuk sholat taraweh berjamaah. Sebelumnya mereka sholat itu terpisah-pisah. Umar juga yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. Terus Umar juga yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah. Yang pertama kali juga memberikan hukuman bagi peminum khamar 80 kali cambukan. Kemudian khalifah yang melakukan banyak penaklukan. Yang pertama kali membuat kota-kota, membentuk tentara resmi, membuat undang-undang perpajakan, yaitu ada istilahnya jizyah gitu ya di masa silam. Membuat sekretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para qadhi, terus membagi-bagi wilayah yang ditaklukkan seperti As-Sawat, Ahwaz, ya, wilayah pegunungan, wilayah Persia dan lain sebagainya. Beliau berhasil menaklukkan banyak wilayah di negeri Syam ya. Dan beliau juga menaklukkan Mesir, Iskandaria, Tripoli Barat dan Burqah. Dan daerah Jazirah Efrat yang ditaklukkannya juga ada. Wilayah Irak dan wilayah timur juga ada yang ditaklukkan dan seterusnya. Sekarang kita lihat keutamaan Umar bin Khattab. Keutamaan Umar bin Al-Khattab. Ya, di sini ya, kita lihat beberapa keutamaannya. Ini diambil dari Sahih Bukhari. Ya, jadi tidak diambil secara utuh dari Al-Bidayah wa Nihayah, namun susunannya diambil dari Sahih Bukhari. Kita lihat keutamaan Umar bin Khattab yang pertama. Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Ya, terus Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Baina ana naimun ra'aituni fil jannah, fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin, faqultu liman hadza al-qasru, faqalu li Umar bin Al-Khattab, fadzakartu ghayratahu fawallaitu, fabaka Umar wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah. Itu artinya, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. nah, milik Umar bin Al-Khattab. Dikatakan itu milik Umar bin Al-Khattab. Terus, Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. nah, Rasulullah SAW memikirkan kecemburuan Umar. Terus, Aku pun menjauh.
tidak memasuki istana itu. Ya, terus. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Mana mungkin aku cemburu kepadamu, wahai Rasulullah?" Ya, di sini menunjukkan ada kalimat tegas walaupun ini mimpi ya, tapi kan ini mimpi Rasul. Kalau mimpi Rasul itu jadi wahyu. Kalau mimpi yang lainnya belum bisa gitu. Nah, kita lihat di sini subhanallah. Subhanallah, kala Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi istana untuknya telah disiapkan di tanah surga. Nah, itu dari mimpi Rasulullah SAW ada perkataan Umar itu mendapatkan istana di surga. Terus mulianya Islam dengan perantara Umar. Mulianya Islam dengan perantara Umar. Ya, ini keutamaan yang lainnya lagi dalam sebuah hadisnya. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Uritu fil manami anni anzi'u bidalwi baqratin ala qalibin. Faja Abu Bakrin fanaza'a zanuban au zanubaini naz'an dha'ifan. Wallahu yakfiru lahu. Summa ja'a Umar bin al-Khattab fastahalat ghorban falam ara abqariyan yafri fariyahu hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atanin. Baca. aku bermimpi sedang mengulur timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut, 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Setelah itu, datanglah Umar bin Al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-onta mereka. Nah, di sini sifati Umar itu kuat, gesit. Kemudian dia ambil air tadi, orang bisa minum sepuasnya. Dan akhirnya semuanya dapat manfaat termasuk unta-unta. Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam. Nah, ini tanda kalimat dari Nabi SAW tadi, itu tanda bahwasanya umat Islam itu makin kuat ya lantaran masuknya Umar ke dalam Islam. Terus diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizal islama bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Faqal wa kan ahabbahuma ilaihi Umaru. Baca artinya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Nah, di sini lihat ya ada dua pilihan ya, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Terus Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Nah, antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab itu disebut dalam doa Nabi. Ternyata yang masuk Islam itu adalah Umar bin Al-Khattab. Dan itu dari doa Nabi SAW. Saking cintanya Nabi SAW itu kepada Umar dan keislamannya. Terus dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Mazilna a'izzatan munzu aslama Umaru. Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Nah, semenjak Umar masuk Islam, kami merasakan harga diri yang tinggi. Terus kesaksian Ali bin Abi Thalib sekarang tentang Umar bin Al-Khattab. Kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafat. Nah, ini menjelang wafatnya ya, terus. Dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu, aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap
bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, terus ini kata Ali lagi, Aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, lihat di sini kalimat ini menunjukkan kebersamaan Rasulullah SAW terus bersama Abu Bakar dan Umar. Berarti ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Umar pula yang kita bahas kali ini. Ya, terus Umar adalah seorang yang mendapat ilham. Nah, seorang yang mendapatkan ilham. Coba kita lihat Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umami muhaddatsun. Wa innahu in kana fi ummati hadi minhum. Ya. Fa innahu Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Jadi ada yang mendapat ilham, ya, terus. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattablah orangnya. Nah, jadi kalau ada umatku mendapatkannya, maka yang mendapatkan ilham ini adalah Umar bin Al-Khattab. Ada riwayat yang lainnya lagi. Ya. Laqad kana fi man kana qablakum, kata Rasulullah sallam, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi ay yakunu anbiya fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa umaru. Sungguh orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika ada salah seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Jadi yang mendapatkan tadi ilham, maka yang pantas dari umatku, yaitu dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Umar. Kemudian yang terakhir, yang menunjukkan wibawa Umar. Wibawa Umar. Nah, sekarang lihat wibawa Umar. Keutamaan Umar ini dilihat dari wibawanya. Dari Aisyah, Rasulullah SAW itu bersabda, Inna syaitana yafruku min Umara Ibnul Khattab. Ya. Baca artinya. Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Nah, saking takutnya pada Umar, setan itu lari dari Umar. Kalau bertemu Umar, setan itu lari dari Umar. Ya, dan ini menunjukkan ini bukan hanya ya setan sekadar lari ya, tapi ada sesuatu pada Umar, yaitu Umar memiliki ketakwaan, keimanan yang luar biasa, iman yang kokoh. Maka kalau kita lihat di bahasan sebelumnya, kalau di buku yang tadi saya tunjukkan ya, Umar itu imannya begitu kuat. Berita tentang Nabi SAW dia terima gitu. Salah satu cerita di sini ceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW itu bersabda, ketika tidur aku melihat dalam mimpi seluruh manusia diperlihatkan padaku dan masing-masing mereka mengenakan baju-baju. Ada yang mengenakan baju hingga ke dadanya, ada yang mengenakan di bawah dada, maka diperlihatkan kepadaku Umar sedang mengenakan pakaian panjang yang diseret-seretnya. Mereka bertanya, dengan apa Anda menakwilkannya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, agamanya. Itu Umar itu imannya itu kuat. Isyaratnya kalau dikatakan agama di situ yang dimaksud Rasul, berarti Umar itu imannya itu kuat, agamanya itu bagus. Nah, itulah yang menyebabkan setan itu begitu takut pada Umar. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, arhamu ummati Abu Bakrin wa asyadduha fi dinillahi Umaru. Baca artinya. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Nah, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas. Ya, yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar. Nah, dua tipe seperti ini mesti ada juga dalam agama kita ya. Yaitu ada orang yang penyayang dan ada orang yang tegas. Jangan hanya penyayang saja namun tidak tegas gitu. Maka saling mengisi antara Abu Bakar dan Umar ini. Di masa Abu Bakar itu ada orang yang penyayang, kemudian di diri Umar itu ada orang yang tegas.
Dan jasa-jasa Umar tadi sudah kita lihat begitu besar pada Islam, dan Umar itu terbunuh ketika Umar selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah. Beliau sempat berdoa kepada Allah di Al-Abtah, mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja, artinya telah tua, kekuatannya melemah, sementara rakyatnya tersebar luas. Jadi tersebarnya Islam ketika masa Umar itu begitu luar biasa. Dan ia takut tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Ia berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkannya, dan berdoa agar Allah memberikan dia itu syahadah, mati syahid, serta dimakamkan di kota Nabi SAW, yaitu Madinah. Ya, Umar itu berkata, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa wafatan bi baladi rasulik. Ya Allah, aku mohon kepadamu mendapatkan syahadah, mati syahid di atas jalanmu, dan wafat di negeri Rasulmu. Maka Allah mengabulkan doa beliau dan memberikan kedua permohonan, yaitu mati syahid dan dikuburkan di Madinah, bahkan bersama Nabi SAW di samping kubur Nabi. Ini adalah perkara yang sulit, namun Allah maha lembut kepada hambanya. Akhirnya beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang yang aslinya beragama Majusi, tinggal di Romawi. Ketika Umar sholat di mihrab pada waktu subuh hari dengan belati yang memiliki dua mata, ya Umar itu ditusuk. Abu Lu'lu'ah menikamnya 3 tikaman. Ada yang mengatakan 6 tikaman. 1 di bawah pusarnya hingga terputus urat-urat dalam perut beliau. Akhirnya Umar jatuh tersungkur dan menyuruh Abdurrahman bin Auf agar menggantikannya menjadi imam sholat. Nah, itu masih mikir sholat lagi, suruh gantikan jadi imam, itu imam sholat. Kemudian orang kafir itu, Abu Lu'lu'ah, berlari ke belakang sambil menikam seluruh orang yang dilaluinya. Dalam peristiwa itu sebanyak 13 orang terluka dan 6 orang dari mereka tewas. Maka segera Abdurrahman bin Auf, ya, di sini Abdullah, menangkapnya. Disebut Abdullah bin Auf, ya. Abdullah bin Auf itu menangkap tadi Abu Lu'lu'ah dengan melemparkan burnus, baju panjang memiliki penutup kepala, untuk menjeratnya. Kemudian Abu Lu'lu'ah bunuh diri, semoga Allah itu melaknatnya. Nah, Abu Lu'lu'ah malah bunuh diri ketika itu. Nah, Umar segera dibawa ke rumahnya, sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit. Umar berkali-kali jatuh pingsan dan sadar, kemudian orang-orang mengingatkannya sholat. Beliau sadar sambil berkata, iya, aku akan sholat. Dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang-orang ingatkan Umar juga, sholat, ayo sholat. Ya, karena masih ada nyawa ketika itu. Umar ingatkan, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat, beliau bertanya, siapa yang menikamnya? Mereka menjawab, Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Kemudian Umar berkata, semoga Allah memberikan keburukan baginya, kami telah menyuruhnya suatu perkara yang baik. Kemudian Al-Mughirah memberinya gaji sebanyak 2 dirham per hari. Kemudian ia menuntut Umar agar gaji budaknya itu ditambah karena budaknya memiliki banyak keahlian dan merangkap beberapa profesi. Maka Umar menaikkan gajinya menjadi 100 dirham per bulan. Nah, ternyata itu malah orang ini yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Umar kemudian berwasiat agar penggantinya yang menjadi khalifah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Di situ mereka yang berkumpul adalah ada Utsman, Ali, Tolha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6, ya. Beliau tidak menyebutkan Said bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Sebab Said berasal dari kabilah Umar dan dikhawatirkan kelak dirinya terpilih disebabkan kekerabatannya yang dekat dengan Umar. Ya, takut ada nepotisme di situ. Jadi Said bin Zaid tidak dipilih. Kemudian Umar mewasiatkan kepada siapa yang akan menggantikannya untuk berbuat yang terbaik kepada seluruh manusia dan berbagai macam tingkatan mereka. Akhirnya Umar wafat 3 hari setelah peristiwa itu. 3 hari setelah peristiwa itu, beliau dikebumikan pada hari Ahad di awal Muharram 24 Hijriah dan dikebumikan di kamar Nabi di samping Abu Bakar As-Siddiq setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin Aisyah. Al-Waqidi katakan, aku diberitahukan oleh Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya, dia berkata, Umar ditikam pada Rabu. Dikuburkan tadi hari Ahad, ya. Maka kepemimpinan Umar itu selama 10 tahun, 5 bulan, 21 malam. Sementara pelantikan Utsman
terjadi pada hari Senin pada tanggal 3 Muharram. Nah, berarti masih awal Muharram juga ya. Berarti setelah penguburan Umar tadi. Nah, ketika aku sebutkan hal ini pada Utsman bin Akhnas, dia berkata, engkau keliru. Umar wafat 25 Zulhijjah. Dan Utsman dilantik pada malam terakhir di bulan Zulhijjah. Nah, ada pendapat yang lain juga berarti. Kemudian Abu Ma'syar katakan Umar terbunuh pada 25 bulan Zulhijjah. Berarti di akhir tahunnya ya. Karena Zulhijjah itu akhir tahun. Tepat di penghujung tahun 23 Hijriah. Masa kekhalifahannya 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Setelah itu Utsman dibaiat menjadi khalifah. Nah, Ibnu Jarir berkata, aku diberitahukan oleh Hisham bin Muhammad, dia berkata Umar terbunuh pada 3 hari tersisa dari bulan Zulhijjah dan masa kekhalifahannya 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Kalau kita lihat dari riwayat yang ada, berarti di bulan Zulhijjah, bukan bulan Muharram ya, Umar itu ditusuk tadi. Nah, adapun usia Umar ketika wafat, ada riwayat katakan Umar terbunuh ketika berusia 55 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji kesempatan pagi ini. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang Utsman bin Affan. Jadi Sabtu Ahad, karena ini PSBB ternyata nanti diperpanjang lagi sampai tanggal 8 tuh kayaknya dari pemerintah. Kita masih kaji ini sampai tuntas insyaallah. Masih ada bahasan Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ya pembahasan akidah yang lainnya dari Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Demikian, monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Monggo bisa dari Zoom terlebih dahulu, silakan. Nah, Ustaz, silakan Umur Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di luar tema nggak apa-apa ya? Oh iya, di luar tema ya Ustaz. Iya. Ustaz, ini apa? Anak-anak kan ini 12 tahun kan baru haid nih Ustaz ya kemarin gitu. Terus kan ini apa? Setelah seminggu haid itu 2 minggu kemudian itu ngeflek 2 hari itu dihitung darah istihadah atau darah haid Ustaz? Sebentar. Baru pertama kali haid itu? Iya betul. Terus ciri-cirinya aja Ciri-cirinya itu darahnya coklat sih. Coklat, ya, berarti bukan merah ya, seperti warna darah ya? Iya. Haid berarti? Haid ya? Iya. Yang 2 hari itu gimana Ustaz? Yang flek 2 hari itu setelah selesai haid itu? Fleknya nyambung dengan haid? 2 minggu setelahnya. 2 minggu setelah haid tadi? Iya. Berarti berapa lama fleknya? 2 hari Ustaz. 2 hari fleknya. Tapi ciri-cirinya flek tadi? Oh, masih coklat kayak darah haid itu Ustaz. Berarti dihukumi haid. Dihukumi haid ya? Iya. Coba nanti baca tulisan saya, flek kecoklatan muncul sebelum dan sesudah haid ya. Oh betul, baik-baik. Ya, ada tulisan saya baru itu, flek kecoklatan muncul sebelum dan sudah haid, apakah tetap sholat? Itu ada perinciannya, saya simpulkan terakhir itu ada perincian yang bagus tuh. Ada Di rumah.com ya Ustaz? Iya. Hukum flek dan melaksanakan sholat. Ada flek keluar pada masa haidnya, ada flek keluar di selain masa haid. Terus ada flek kecoklatan yang mendahului sebelum keluarnya darah ya. Ini nanti jika keluarnya terpisah maka itu bukan haid. Tapi ada flek kecoklatan yang bersambung dengan darah haid, maka dihukumi haid. Namun kalau darah yang keluar dengan terputus-putus, keluar 1 gumpalan, 2 gumpalan, nah ini juga bukan haid. Coba nanti lihat rincian ini baik-baik, dimasukkan dalam yang mana. Oh, baik Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan yang di resen. Silakan Ummu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan ini ada yang titipan pertanyaan ini Ustaz. Iya. Jadi kalau misalkan ada guru tapi dia pintar tajwid dalam ngaji Ustaz, tajwid dalam membaca Al-Quran, tapi sering ini kayak dukun seperti itu Ustaz, apakah boleh kita belajar tajwid Al-Quran sama orang seperti itu Ustaz? Belajar tajwid hukum Al-Quran kepada orangnya tadi gimana sifatnya? Orangnya tuh tapi sering kayak
Jadi orang tuh sering berobat kayak dukun seperti itu, Ustaz. Iya, Tapi dia pintar berobatnya tajwid. berobatnya kayak bagaimana pengobatannya? Misalkan eh, apa namanya, pakai jeruk nipis gitu, Ustaz. Terus suka apa namanya ke kuburan, minta apa-apa di kuburan gitu, Ustaz. Nah, ya gak usah ngaji sama dia aja, cari guru yang lain. Oh, nah, Ustaz. Iya. Tidak boleh, Ustaz ya. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya, Kum. Baik, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Ibu Susi. Silakan Ibu Susi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, ada yang mau saya tanyakan mengenai ungkapan bahwa ketika seorang istri meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka akan masuk surga, seperti itu yang saya pahami. Maksudnya ridho suami di situ meliputi apa ya, Ustaz? Seperti apa gitu, apa yang diridhoinya? Diridhoi artinya ya dia tidak pernah ada ketidaksukaan pada istrinya gitu. Istrinya nurut, patuh gitu ya. Selama suami bukan nuntut maksiat loh ini. Iya. Ya, nuntut yang baik-baik, istri nurut, patuh, walaupun itu bukan kaitannya dengan perkara ibadah gitu ya, perkara duniawi, perkara mubah. Selama itu tidak melanggar syariat gitu. Nah, ketika suami ridho seperti ini, ya itu tadi yang dimaksud akan memudahkan si istri masuk surga. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan berikutnya lagi. Selanjutnya Ukhti Fania. Ukhti Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya. Ya. Ustaz, Ana sering melihat suatu permasalahan yang sering dipertentangkan oleh umat Islam, yakni tentang khilafah. Jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan khilafah dan apakah benar khilafah itu sistem pemerintahan di zaman sahabat Rasulullah seperti Utsman, Abu Bakar dan Ali? Iya. Mohon jawabannya, Ustaz. Khilafah ada. Ya, khilafah ada di masa Khulafaur Rasyidin, itu khilafah. Kemudian bisa jadi kepemimpinannya itu ditunjuk langsung dari Rasul SAW, tadi khilafah tadi ya. Terus bisa jadi juga isyarat, atau tadi ketika Umar meninggal dibentuk dewan khusus berjumlah 6 orang, itu untuk memilih siapa di antara mereka jadi pemimpin. Jadi bentuknya seperti itu, nanti ada penunjukan juga. Jadi khilafah ada. Namun yang masalah kalau dakwah nuntut ada khilafah terus. Ini berbeda ya. Kalau dakwah tetap dakwah saja, khilafah itu bonus. Jadi bukan tujuan mau dirikan khilafah dulu baru syariat Islam itu jalan tegak, itu bukan. Atau bukan bahan kajiannya ini ujung-ujungnya ini bisa tegak. Oh, riba ini bisa dilarang kalau udah diri khilafah. Enggak kayak gitu. Kalau mendakwahkan seperti ini jadi masalah gitu. Ini dakwahnya siapa kayak begini? Rasul kasih contoh? Tidak. Rasul kasih contoh dakwah tauhid, ingatkan syirik gitu. Itu dulu. Jadi pondasi keimanan dikuatkan ya. Iman kuat dulu baru kemudian khilafah itu berdiri. Jadi Rasulullah SAW itu kan mendirikan negara Islam di Madinah setelah sebelumnya dikuatkan dulu keimanan, itu bukan langsung ujuk-ujuk datang langsung di negara Islam berdiri di Madinah, enggak. Berbeda itu. Jadi saran saya kalau ada pengajian terlalu mendengungkan khilafah, malah nggak usah diikuti pengajian kayak gitu. Tambah pikiran aja, sedangkan kita masih ada pelajaran yang lain penting dibahas, akidah, ibadah, fikih. Itu saja masih belum benar, muamalah saja masih belum paham-paham. Bahas terlalu tinggi itu pembahasannya. Uang la ilaha illallah saja belum tahu tafsirannya, syirik-syirik saja rinciannya saya nggak tahu. Sudah bahas tinggi-tinggi khilafah. Itu pengajian habisin waktu saja itu. Bikin pusing. Gitu ya. Nah, Ustaz. Iya. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, silakan lagi dari Resen, monggo. Silakan Ummu Kanza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mau bertanya tentang sholat rawatib. Ya. Pernah Ustadz sampaikan yang 12 sholat itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, Ya. 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya ya Ustadz Ya. 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 Untuk yang 4 sebelum zuhur itu ada 2 salam atau bagaimana Ustadz? Bisa dengan 2 cara, 4 sekaligus ya, tanpa tahiyat awal ya. 4 sekaligus langsung tahiyat akhir, atau bisa dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang lebih afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Oke. Iya. Itu pakai doa iftitah juga kalau Iya, Ustadz? sama. Setiap Hukum sholat. asalnya seperti itu. Iftitah ada. Seperti sholat wajib berarti Ustadz Iya, ya? sama. Baik, satu lagi Ustadz. Ya. Untuk saat kita baca zikir pagi petang atau zikir setelah sholat itu, apakah harus sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya Ustadz? Tidak. Hukum tajwid Jadi nanti pakai bisa- baca Al-Quran. Tidak untuk baca hadis, untuk baca zikir, tidak pakai kaidah tajwid, tidak masalah. Oh, nah. Artinya nggak mesti dengungnya ditahan gitu, enggak. Kecuali kalau ayat-ayat aja ya, ayat-ayat ada yang pada zikir pagi petang ada ayat dibaca seperti itu. Tapi kalau yang lainnya tidak. Nah, jadi kalau khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, kemudian berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Ayu Indah. Ibu Ayu Indah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ya. jika kita memakai mukena untuk sholat, mukenanya itu jumbo, besar sekali, tapi bahannya itu tipis, sehingga ketika kena sinar matahari itu lekukan tubuh itu terlihat. Tapi kalau misalnya posisi ruangan gelap, itu tidak terlihat. Apakah itu Nggak boleh. dibolehkan jika Tidak boleh. dalam kamar? Tidak boleh ya, Ustaz? Nggak boleh. Tembus pandang berarti. Hmm, Karena bahaya Jadi ketika dia keluar gitu. walaupun sholatnya hanya di dalam ruangan ya, Ah, ini pakaian atau mukena? mukena. Mukena dalam ya, berarti saran saya pakai gamis kemudian dilapisi mukena saja, tapi tidak boleh mukena saja. Tipis, nggak boleh. Oh begitu. Oh iya baik Ustaz. Kecuali ada tipis tapi tidak menerawang dan itu dalam kamar. Nah, terus baiknya pakai kayak ada pakaian di bagian dalam lagi gitu, nggak masalah. Kalau misalnya jendelanya ditutup, sehingga tidak kena sinar matahari, nggak nerawang Ustaz. Ya asalnya itu warna apa itu? Warna gelap, warna putih. Warna gelap. Baiknya pokoknya nggak menerawang, itu lebih afdol ya, lebih bagus ya. Gitu. Ya. Nah, Ustaz. Ya, syukran jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Umu Ahmad. Iya, Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya akan menanyakan tentang mengajarkan ilmu tajwid gitu, Ustaz. Nah, ketika mengajarkan ilmu tajwid, saya itu belum paham bahasa Arab secara bagus gitu ya. Hanya fiil, ini isim, ini huruf. Waqaf ibtidah itu tidak memahami. Nah, ketika mengajarkan tajwid pun saya belum hafal Quran. Tapi secara makharijul huruf dan sifatul huruf, ahkamut tajwid, terus tafkhim tidak dipelajari. Nah, terkadang ada pasal itu saja ketika saya pun masih tetap belajar kepada ustazah ya, dan suka disalahkan lahannya lahan khofi. Misalnya ketika gunnah idgham bi gunnahnya kurang dengung, misalnya harusnya main kurang. Jadi terus saya ketika mengajarkan itu, apakah saya layak ya? Nah, itu kriteria layak mengajarkan Al-Quran seperti apa Ustaz? Apakah itu memang talbis iblis ya untuk tidak mengajarkan, atau seperti apa Ustaz? Ya, sebisa mungkin diperbaiki lagi. Tetapi kalau masih lahan khofi berarti bukan lahan yang parah gitu.
Jadi diperbaiki lagi saja bacaannya. Ilmu yang diajarkan sebatas kemampuan saja. Namun kan ada tingkatan orang yang diajarkan itu kan ada tingkatan yang tidak terlalu butuh detail kan. Cuma sekadar misalnya ngajar Iqra, ini bagian huruf-huruf ini gitu. Sekadar itu saja nggak apa-apa diajarkan. Namun kalau sudah tinggi harus ajarkan seperti yang diajarkan oleh guru, nah harus dengan persetujuan guru tadi gitu. Ini sudah boleh nggak saya ngajar ilmu kayak gini? Gitu ya. Kalau mengajarkan bacaan Al-Quran secara tajwidnya saja itu sudah boleh gitu Ustaz. Udah dikasih tahu sama gurunya boleh, asalkan tetap belajar. Iya, gitu, nggak apa-apa. Gitu ya, ya. Waalaikumsalam. Baik, silakan lagi. Yang berikutnya. Silakan Ummu Arya Aufa. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ini anak kan mahatnya di luar kota Ustaz. Tapi dari posisi anak di kota Bandung ini tidak sampai 55 km ke sana. Hanya menuju ke sana itu kami kan posisinya kota Bandungnya harus melewati tiga kota kabupaten. Jadi masuk dari Bandung masuk ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kemudian masuk ke Kota Subang atau jalur lain adalah Bandung, Purwakarta, baru Subang. Nah ini masuknya kami boleh kosor atau enggak ya Ustaz kalau misalnya itu? Itu dalam rangka apa perjalanannya? Kalau mengantar, jemput atau kunjungan Ustaz. Terus berapa kilo Bu? Sekitar 55 kalau dicek di Google. Berarti belum safar. Oh belum safar, jadi belum. masih harus belum boleh kosor. Belum. Tapi misalnya jamak sudah boleh belum Ustaz? Karena kan jamak kalau kesulitan saja, kalau tidak ada kesulitan nggak boleh. Jamak tanpa kosor berarti. Nah. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Silakan Ibu Masyita Farman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya. Ana ada seorang guru yang ana belajar ilmu tajwid kepada beliau. Nah, qadarullah lambat laun beliau menganggap Masita ini seperti saingan beliau dalam hal mengajar, padahal memang basically Masita kan ada basic mengajar, dan selain belajar dengan beliau Masita sebenarnya ada belajar di tempat-tempat lain terkait tajwid gitu. Nah, yang mau Mas tanyakan apakah sebaiknya Masita lanjutin aja belajar dengan beliau atau berhenti gitu saat karena Masita sendiri sebenarnya nggak nyaman gitu karena dianggap seperti menyaingi guru padahal tidak sama sekali gitu Ustaz. Pertanyaan jaga kalau khairan. Mungkin nanti kalau mau masih belajar turunkan ini diri gitu, artinya jangan terlalu bertanya tinggi-tinggi gitu, biasa saja. Terus kalau cuma mengambil ilmu, ngambil aja, tapi sambil belajar tempat lainnya lagi gitu. Kayaknya cemburunya mungkin kalau sifat sebagian guru itu kalau ada murid yang bertanya terlalu tinggi atau bertanya melebihi yang lainnya nanti. Nah, dia agak kurang senang gitu. Karena yang lainnya masih tahap dasar misalnya. Jadi dari diri sendiri ikut saja, gak usah ini kalau sudah paham gak usah terlalu dikejar untuk materi yang ini, nanti tanya lebih tinggi lagi gak usah. Nah, biar guru nggak merasa disaingi seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi terakhir silakan. Selanjutnya Ibu Nurul Sandogi. Bismillah, terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan mungkin agak di luar tema. Maaf. Jadi saya dahulu pernah masuk di salah satu organisasi Islam yang lumayan besar di Indonesia, yang lumayan terkenal. Nah, alhamdulillah mereka sebenarnya mengklaim kalau mereka bermanhaj salaf, tapi ternyata ada beberapa yang sebenarnya menyimpang begitu dari pemahaman manhaj salaf. Nah, setelah saya keluar, saya ingin teman-teman saya juga mendapatkan, maksudnya kayak
supaya mereka paham gitu tentang manhaj salaf yang sebenarnya. Nah, akhirnya saya kayak ingin beritahu ke teman-teman. Nah, ada salah satu penyimpangannya. Saya ingin dikasih tahu kesalahan yang terjadi di organisasi tersebut. Salah satu penyimpangannya seperti asatid dari mereka menghadiri acara Maulid Nabi. Nah, saya sudah jelaskan kepada mereka, tapi mereka kayak ngeyel begitu. Kayak bilangnya Ustadz itu tidak mendukung, hanya menghargai saja datang ke acara tersebut. Ada juga yang salah satu asatidnya yang menjadi materi di dalam acara tentang Maulid Nabi. Terus mereka mengkonfirmasi lagi, mereka bilangnya kalau itu ustadznya tidak mengetahui kalau acaranya adalah acara Maulid Nabi, dan katanya saya berarti menfitnah ustadz tersebut dan harus meminta maaf. Apakah di situ saya posisinya salah ustadz dan harus benar-benar minta maaf ke ustadz tersebut? Ya, minta maaf saja. Ya, mungkin ada salah penilaian aja gitu. Wallahu a'lam. Bisa jadi kayak gitu tadi pernyataannya, tidak sengaja untuk hadir karena nggak tahu. Gitu ya. Waalaikumsalam. Baik, insyaallah yang belum saya jawab besok pagi nanti kita ketemu lagi ya dengan waktu yang sama 5:15 atau 5:20. Mudah-mudahan Allah terus menguatkan kita dalam tauhid, meluruskan pemahaman kita dan meluruskan manhaj kita, dan terus istiqomah dalam thalabul ilmi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.